Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, gimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan ya, baik itu sehat jasmani maupun rohani. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, sahabat, kemudian kepada para tabiin dan tabiutnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita mentoring dengan jarak jauh ya, atau dengan cara daring. Namun meskipun kita mentoringnya dengan cara daring, mudah-mudahan nanti bisa ada manfaat yang bisa kalian dapatkan dari apa yang ibu sampaikan pada siang hari ini ya. Oke, mentoring pada siang hari ini itu tentang adab menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai, tapi alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah, terus kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ya, kita mulai dulu untuk mendapat keberkahan. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, berdoa udah, terus kemudian baru kita lanjutkan ke materi kita pada siang hari ini ya. Oke, materi kita tadi sudah ibu sampaikan itu tentang adab menuntut ilmu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang adab terhadap ahli ilmu, nah sekarang kita belajar tentang, atau kita bahas tentang adab menuntut ilmu. Ilmu itu apa sih? Dan kenapa kita harus menuntut ilmu? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, ilmu itu ibarat cahaya. Fungsi cahaya kita tahu seperti apa? Cahaya itu fungsinya adalah untuk menerangi apa? Menerangi tempat yang gelap. Jadi itu fungsi ilmu itu ya. Fungsi ilmu itu sangat penting, sangat krusial mungkin ya bisa dibilang, karena dia fungsinya itu untuk menerangi apa? Menerangi kita ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita mau baca Al-Quran. Oke, kalau kita tidak mempelajari ilmunya, kira-kira kita bisa gak baca Al-Quran? Enggak ya, kita nggak bisa. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu sebelum melakukan sesuatu, termasuk dalam membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmunya terlebih dahulu, maka kita nggak akan bisa untuk membaca Al-Quran. Jadi itu ya, penting untuk kita menuntut ilmu. Nah, salah satu keutamaan kita menuntut ilmu itu adalah, pertama, ketika kita nanti ya sudah meninggal, maka amalan kita semua itu akan terputus, kecuali hanya 3 saja. Apa aja 3 itu? Oke, 3 itu adalah amal jariyah atau sedekah jariyah ya. Terus yang kedua itu tentang ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah tentang doa anak soleh ya. Ketiga itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat, 3 itu tidak akan terputus ketika manusia itu meninggal. Jadi ilmu itu salah satunya ya, fungsinya untuk sebagai sarana kita untuk memperbanyak amal kita. Meskipun kita sudah meninggal, kalau misalnya kita punya ilmu dan ilmu kita itu bermanfaat untuk orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah untuk kita di akhirat nanti ya.
Jadi masya Allah ya, ilmu itu sangat luar biasa pentingnya, maka kita harus menuntut ilmu. Dan ada peribahasa juga yang menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Jadi itu saking pentingnya ilmu untuk kita gitu ya. Nah, bagaimana saja adab dalam menuntut ilmu? Oke, dalam menuntut ilmu itu kita harus memperhatikan adab-adabnya. Adabnya apa aja? Pertama, kita harus meluruskan niat. Jadi, ketika kita menuntut ilmu, kita harus luruskan niat kita karena Allah ya. Jadi bukan karena orang lain. Misalnya ketika kalian belajar di sekolah atau kalian belajar secara daring ya selama ini, kalian niatnya itu ya udah aku pengen biar orang tua aku senang, biar orang tua aku ngelihat aku belajar aja bu, aku makanya belajar. Nah nggak boleh kayak gitu ya, tapi harus niatkan karena Allah, karena niat itu sangat penting. Innamal amalu binniat, segala sesuatu itu dinilai karena niatnya. Kalau niatnya kita memang karena menuntut ilmu itu untuk ibadah, insya Allah nanti itu akan menjadi ibadah untuk kita ya. Kedua, kita harus bersungguh-sungguh atau enggak, kedua itu kita harus berdoa kepada Allah. Nah, ini ya penting nih buat kita ketika kita menuntut ilmu itu kita harus berdoa dulu ya. Makanya ketika kita belajar di sekolah ya, kita juga harus berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk semoga ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi manfaat untuk kita, atau kita dalam proses memperoleh ilmu itu kita bisa diberikan kemudahan sama Allah. Jadi itu ya, berdoa. Nah, ketiga, kita perlihatkan sikap atau akhlak yang baik. Sikap atau akhlak yang baik selama proses menuntut ilmu ya. Nah, adab atau sikap atau akhlak yang baik ketika kita menuntut ilmu itu apa saja? Nah, bisa ketika guru sedang menjelaskan kita memperhatikan dengan baik ya, terus kemudian kita diam, tidak memotong pembicaraan guru atau siapapun yang memberikan ilmu kepada kita kayak itu. Terus kemudian salah satu sikapnya selain kepada ahli ilmunya itu tersendiri, nah terhadap sumber ilmunya itu sendiri juga kita harus punya sikap atau akhlak yang baik ya. Yang seperti apa? Oke, contoh sumber ilmu itu apa sih kalau yang kita tahu? Oke, sumber ilmu itu ya bisa berupa Al-Quran, mushaf, terus kemudian kitab, terus kemudian bisa buku-buku pengetahuan. Itu kan isinya ilmu ya, ilmu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Nah itu kita juga harus memperlihatkan sikap atau akhlak yang baik juga terhadap sumber ilmunya itu sendiri, yaitu Al-Quran, buku, atau apapun itu yang isinya adalah ilmu ya. Bagaimana caranya atau wujudnya? Pertama, tidak boleh mencoret-coret sumber ilmu itu sendiri. Al-Quran misalnya atau buku misalnya, nah itu gak boleh kita coret-coret ya. Ketika kita, itu kan sumber ilmu, nah itu gak boleh kita coret-coret. Terus kemudian apalagi? Penempatan ya, kita gak boleh menempatkan sumber ilmu, atau mungkin dalam ini biasanya Al-Quran ya. Al-Quran itu kan penuh dengan ilmu dunia dan akhirat. Al-Quran itu sumber ilmu dunia dan akhirat, dan kita harus memiliki sikap atau akhlak yang baik terhadap Al-Quran tersebut. Nah, gimana caranya? Pertama, kita nggak boleh menempatkan Al-Quran itu di tempat yang rendah atau di lantai. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita tempatkan Al-Quran di lantai, tapi kita harus menempatkan Al-Quran itu di tempat yang lebih tinggi, atau buku itu di tempat yang lebih tinggi, atau kitab itu yang di tempat yang lebih tinggi, karena derajatnya apalagi Al-Quran ya itu sangat tinggi. Makanya gak boleh tuh kita tempatkan dia di tempat yang rendah, di lantai misalnya. Terus kemudian apalagi sikap kita terhadap sumber ilmu itu tadi ya. Nah, selain itu juga kita nggak boleh melonjorkan kaki kita di depan kitab ya, apalagi di depan Al-Quran ya, nggak boleh tuh, nggak boleh kayak gitu ya. Al-Quran itu suci dan kita harus menunjukkan sikap kita yang baik terhadap sumber ilmu itu tadi ya.
Terus kemudian nggak boleh coret-coret pakai tinta warna merah, itu juga nggak boleh ya. Jadi nggak boleh nih kita misalnya ada buku apa terus kita coret-coret pakai tinta warna merah, atau misalnya Al-Quran terus kita coret-coret pakai tinta warna merah, itu nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena itu ada salah satu riwayatnya yang menyatakan bahwa seperti itu, untuk coret-coret warna merah itu tidak diperkenankan gitu ya, karena tidak baik. Nah terus kemudian apa lagi kira-kira, ada yang tahu? Kayak banyak ya, kayak masih banyak lagi pokoknya. Intinya untuk adab kita atau sikap kita kepada sumber ilmu itu tadi ya. Nah karena ilmu itu sangat penting dan ilmu itu ibaratnya cahaya, maka kita dalam mendapatkannya juga harus dalam keadaan atau kondisi yang baik ya, tidak boleh dalam kondisi yang tidak baik. Oke, salah satu adab menuntut ilmu selanjutnya adalah menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Dari perbuatan maksiat itu salah satu caranya untuk menghindari maksiat itu adalah dengan kita berwudu ya. Dengan kita berwudu, maka insya Allah nanti ketika kita memproses ilmu eh, atau ketika kita dalam proses menuntut ilmu itu akan kita mendapatkan berkah yang baik itu ya. Jadi ketika dalam menuntut ilmu kita juga harus membiasakan diri kita dalam keadaan atau kondisi yang suci. Makanya dibiasain di al-ittihad itu ketika kita belajar kita harus menjaga wudhu, karena ilmu itu, karena yang akan kita peroleh ini adalah ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya, dan kita ketika proses mendapatkan ilmu itu kita juga dalam kondisi yang baik, dalam arti menjaga wudhu ya. Bahkan ada nih cerita di mana saking ilmu itu sangat mulia ya, dia itu ketika memproses ilmu itu sampai berwudhu 17 kali, karena dia sakit perut ya, saking inginnya memuliakan ilmu itu dia berwudu sampai 17 kali. Karena apa? Ketika dia mau mencatat ya, kalau kita kan belajar biasanya mencatat materinya atau mencatat apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah ketika orang itu akan mengambil pulpen atau misalkan mengambil buku untuk misalnya dia catat, itu saking dia itu ingin memuliakan ilmu itu, dia berwudu sampai 17 kali. Karena dalam kondisi dia pertama sakit perut. Kalau sakit perut kan pasti ke WC mulu ya. Nah makanya dia wudunya sampai 17 kali. Itu karena apa? Karena dia itu ingin memuliakan ilmu sampai berwudu 17 kali. Bayangin ya, saking dia inginnya memuliakan ilmu itu. Nah, makanya wajib untuk kita, bukan wajib sih, makanya penting untuk kita menjaga adab atau sikap kita terhadap ilmu itu sendiri bagaimana ya, agar kita mendapat berkah dari ilmu itu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak dari anak-anak? Kalau misalnya nanti ada, boleh nanti ditanyakan ya sama ibu, ya japri aja boleh. Nah selain itu ada menuntut ilmu juga, kita ketika mendapatkan ilmu itu tidak boleh bersikap sombong ya. Sombong mentang-mentang kita udah punya ilmu nih, mentang-mentang aku udah bisa ini nih, terus kita sombong sama orang lain atau sama teman kita, dan kita nggak mau ngajarin sama teman kita. Nah itu nggak boleh ya seperti itu. Kita tetap ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus bersikap rendah hati ya, low profile. Jadi jangan merasa sombong atau jangan merasa aku udah pinter nih ngajinya, bacaan aku udah misalnya udah Quran misalnya. Kan kalau di UMI itu kan ada UMI 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mentang-mentang kamu udah ada di UMI 6 misalnya, terus teman kamu ada di UMI 2 misalnya, terus kamu sombong. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Tetap kita harus rendah hati ketika kita menuntut ilmu, karena bisanya kita itu juga karena Allah. Bisanya kita itu sampai sejauh itu juga karena Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, segala seluruh anggota tubuh kita ini, kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa lagi?
Jadi jangan sombong, karena Allah bisa saja mengambil ilmu itu sekejap mata dari diri kita. Oke, itu aja. Jadi itu ya untuk materi mentoring kita hari ini, siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya penjelasan ibu terlalu cepat atau bagaimana ya, mudah-mudahan nanti bisa kalian pahami. Itu aja mungkin dari ibu. Kita tutup ya mentoring kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari ibu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh ya dijapri. Oke, itu aja dari ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.